Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafa Hema Safitri dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 3B, yang dimana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia. Oleh karena itu, semoga melalui video ini dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi. Saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan mengenai kalimat berdasarkan predikat yang membentuknya. Berdasarkan predikat yang membentuknya, kalimat dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat nominal ini dirinci lagi menjadi kalimat berpredikat nominal atau benda, kalimat berpredikat adjektiva atau sifat keadaan, kalimat berpredikat numeralia atau bilangan, kalimat berpredikat preposisi atau kata depan. Langsung saja, yang pertama ada kalimat verba. Kalimat verba ini artinya kalimat yang predikatnya kata kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat berpredikat verba tak transitif. Artinya kalimat tersebut tidak berobjek dan tidak berpelengkap, hanya memiliki dua fungsi unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Langsung saja, yang pertama ada kalimat verba. Kalimat verba ini artinya kalimat yang predikatnya kata kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat berpredikat verba tak transitif. Artinya kalimat tersebut tidak berobjek dan tidak berpelengkap, hanya memiliki dua fungsi unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, nenek berjalan. Kata kerja berjalan ini tidak memiliki objek dan tidak memiliki pelengkap juga, tapi kalimat ini sudah bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada kalimat berpredikat verba semi-transitif. Artinya kalimat ini predikatnya bisa diikuti objek, bisa pula tidak diikuti oleh objek. Namun kehadiran objek pada kalimat semi-transitif ini akan menambah kejelasan makna kalimat tersebut. Sebaliknya, kalimat transitif ini tanpa kehadiran objek pun sudah bisa dipahami dengan baik. Contohnya, Lili sedang memasak. Nah, memasak ini bisa diikuti objek, bisa pula tidak diikuti objek. Misalnya diikuti objek, Lili sedang memasak nasi. Namun kalimat ini sudah bisa berdiri sendiri jika tidak diikuti oleh objek pula. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Saskia Kumaladewi dan Siti Nurrohmah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Komadewi dari kelompok 7. Izin menjelaskan tentang kalimat verba transitif, kalimat verba ekstransitif, dan kalimat verba dui transitif. Yang pertama ialah kalimat verba transitif. Kalimat transitif ialah suatu kalimat yang predikatnya harus membutuhkan objek. Contohnya itu adalah ayah sedang memasak di dapur. Yang kedua adalah kalimat verba ekstransitif, yaitu suatu kalimat yang berobjek dan tidak mempunyai pelengkap. Ada tiga unsur yang membangunnya, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kalimat aktif, urutan kata dalam kalimat ekstransitif ialah subjek, predikat, dan objek. Contohnya itu, pemerintah akan memasok semua kebutuhan rakyat. Yang ketiga ialah kalimat verba dui transitif, yaitu verba yang meski diikuti oleh objek dan pelengkap. Saat verba ini dipakai sebagai predikat suatu kalimat, contohnya itu ialah ayah membelikan adik sepeda baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrohmah dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang kalimat nominal. Pengertian kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya itu dibentuk selain kata kerja. Selain kata kerja itu dapat meliputi tentang nomin atau benda, adjektif atau sifat, kata bilangan, dan terakhir itu ada proposisi atau kata benda. Jenis predikat itu terdiri atas 4 dan dapat dipaparkan satu persatu. Yang pertama itu ada kalimat berpredikat nominal. Dalam bahasa Indonesia itu ada macam kalimat yang predikatnya terdiri atas frasa atau frasa nominal atau nomina. Dengan demikian, keadaan nominal atau frasa nominal yang dijelaskan dapat membentuk kalimat asalkan syaratnya itu terpenuhi, yaitu subjek dan predikatnya itu terpenuhi. Nah, contohnya itu pada kalimat buku itu cetakan Bandung.
itu merupakan suatu kalimat karena penanda frasanya itu dipisahkan menjadi dua frasa nominal, sering pula disebut menjadi kalimat persamaan atau kalimat ekuofatif. Kalimat persamaan sebagian para ahli bahasa Indonesia itu mengartikan kalimat yang subjek nominal. Yang pertama itu subjek dan yang kedua itu ada predikat. Yang selanjutnya itu ada kalimat berpredikat adjektif. Predikat kalimat dalam bahasa Indonesia itu dapat pula berupa adjektif atau sering disebut kata sifat. Contohnya itu pada 3 kalimat ini. Yang pertama itu ada main sepak bola itu kaya, yang kedua itu ada kesimpulannya salah, dan yang ketiga itu ada pernyataannya agak aneh. Nah, ketiga contoh itu adalah kalimat subjek yang masing-masing adalah pemain sepak bola. Subjeknya itu pemain sepak bola, ada kesimpulannya dan pernyataannya. Nah, predikatnya itu ada kaya, salah, dan agak aneh. Yang ketiga itu ada kalimat berpredikat numeral. Selain macam-macam di atas itu, ada pula dalam kalimat bahasa Indonesia yang predikatnya membentuk frasa numeral seperti pada contoh berikut. Yang pertama itu ada ternaknya banyak, dan yang B itu ada, yang kedua itu ada tabungannya hanya sedikit. Nah, pada contoh di atas itu tampak bahwa predikatnya hanya berupa numeral, kata bilangan doang kan, kata bilangan saja yang tak tertentu dan tidak dapat diikuti kata penggolong seperti orang dan wajib seperti orang. Dan yang kedua itu wajib diikuti ukuran seperti meter. Nah, yang terakhir itu ada kalimat berpredikat frasa preposisional. Predikat kalimat dalam bahasa Indonesia itu dapat berupa pula frasa preposisional. Contohnya itu seperti pada kalimat ibu sedang ke pasar, mereka ke rumah sakit. Contohnya seperti itu. Nah, ini perlu dicatat bahwa tidak semua preposisi itu dapat menjadi suatu predikat kalimat. Pokoknya tidak semuanya itu menjadi suatu predikat. Sekian penjelasan dari saya tentang kalimat nominal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita senantiasa selalu berada dalam perlindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.